Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'. Hadirin sahabat YouTube rahimakumullah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah SWT untuk berada di hari keempat Ramadan. Hari ini kita memasuki hari keempat, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum tentang mereka yang merugi saat Ramadan. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan itu merupakan bulan yang penuh keberkahan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang berlimpah pada setiap amal kebajikan yang kita perbuat. Juga ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu akan sangat merugi jika kita tidak mampu memanfaatkannya dengan optimal. Nah, siapa saja yang termasuk golongan orang-orang merugi, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah, siapa yang demikian? Demikian adalah orang-orang yang mereka berpuasa tapi tetap melaksanakan ghibah, menggunjing, tidak bisa menjaga lisannya dari menyakiti orang lain, walaupun tidak dengan lisan tapi dengan mengetikkan kata-kata di sosial media, menyakiti hati orang lain. Dan ini juga yang tentunya harus kita jaga, karena apabila kita tetap melaksanakan, maka kita akan mendapatkan puasa kita tidak bernilai di mata Allah. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang demikian. Yang nomor kedua adalah orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai dengan selesai. Hadirin Allah, terkait sholat tarawih, mungkin ada beberapa kondisi di tempat kita, masjid tempat kita yang menganjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih di rumah kita masing-masing. Nah, kalau memang berlaku demikian, artinya kita silahkan melaksanakan sholat tarawih di rumah kita masing-masing dengan keluarga yang ada di rumah. Kita berjamaah dengan anak, istri, dan semua keluarga yang ada di rumah. Ini juga yang mestinya disikapi kepada orang-orang yang di masjidnya sudah menerapkan lockdown ya. Artinya di masjid sudah sangat tidak dianjurkan untuk hadir ke masjid. Kalaupun memang hadir di masjid, biasanya diminta hadirnya disesuaikan dengan protokol COVID-19. Ketika hadir di masjid harus menggunakan masker, membawa sajadah-sajadah dan lain-lain. Bagi yang keberatan dengan aturan tersebut, silakan melaksanakan ibadah sholat tarawih di rumah masing-masing. Kemudian yang nomor ketiga, orang yang jarang membaca Al-Quran. Nah, ini juga yang perlu kita waspadai. Membaca Al-Quran itu merupakan kitab umat Islam yang membacanya merupakan amalan yang akan menjanjikan banyak pahala untuk kita. Apalagi dilakukan di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim hurf walakin alif harfun walamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadirin Allah, apalagi sekarang bulan Ramadan, yang apabila kita mengerjakan amalan kebajikan, amalan ibadah, maka dilipat gandakan pahala oleh Allah SWT. Siapa yang tidak tergiur? Marilah kita perbanyak intensitas membaca Al-Quran kita. Kemudian yang nomor selanjutnya adalah nomor keempat, orang yang tidak menjaga sholat. Nah, hadirin rahimakumullah sahabat YouTube, sholat itu merupakan tiang agama. Sholatu imaduddin. Jadi sholat itu adalah amalan terpenting bagi seorang muslim. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Hadis riwayat Tirmizi mengatakan, sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat itu nanti adalah sholatnya. Jadi bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, maka sungguh merugilah, kerugian yang akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat YouTube rahimakumullah, meninggalkan sholat wajib sama saja dengan puasa atau menahan haus dan lapar yang kita kerjakan itu menjadi sia-sia. Ya, oleh karena itu maka sholat adalah amalan terpenting yang harus kita laksanakan setiap harinya. Nah, jadi
kalaupun mungkin ada beberapa masjid atau tempat ibadah di tempat kita yang menerapkan lockdown dan sebagainya, silakan bisa melaksanakan sholat berjamaah di rumah kita masing-masing. Dengan demikian insya Allah sangat dimafhumkan ya, karena memang sudah ada fatwanya. Jadi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi nilai jamaah kita ke masjid. Kenapa? Karena kondisi yang membuat demikian ya, karena sedang ada wabah COVID-19. Demikian sahabat YouTube sekalian, beberapa hal yang sudah kami sampaikan terkait amalan-amalan yang tentunya kita harus hindari. Kenapa? Karena kalau tidak kita hindari, kita termasuk golongan orang-orang yang merugi. Apa saja yang tadi sudah kami sampaikan? Diulangi lagi. Yang pertama adalah orang yang puasa, tapi dari puasanya itu hanya mendapatkan haus dan dahaga saja. Kemudian yang kedua, orang yang tidak melaksanakan sholat tarawih ya, dengan alasan COVID-19 dan sebagainya. Kemudian yang nomor 3 adalah orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Sudah hadir di bulan Ramadan, tapi dia tidak mau membaca Al-Quran. Kemudian yang terakhir, yang nomor 4 adalah orang yang tidak menjaga sholat. Dia melaksanakan puasa dia kerjakan, tapi sholat dia tinggalkan. Hadirin sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan pada tahun ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, sehingga kita bisa keluar nanti dengan keluar dari bulan suci Ramadan dengan menyandang gelar takwa. La'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat itu, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.